Untuk renungan pada siang hari ini, saya mengajak kita membuka surat Ibrani pasal yang ke-11. Pasal yang berbicara tentang iman. Berbicara tentang iman, kata faithful di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kesetiaan. Tapi hanya orang yang penuh iman bisa setia. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana tema iman diperkenalkan. Ibrani 11 ayat 1. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kata substance dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai dasar. Ini lebih dari sekedar dasar, ini adalah substansi, yaitu elemen yang paling menentukan. Iman adalah substansi dari hal-hal yang kita harapkan dan bukti dari hal-hal yang tidak kita lihat. Ayat ini menjadi menarik karena di dalam ayat ini kata bukti dan kata pengharapan dikaitkan satu sama lain. Seharusnya bukti adalah sesuatu yang solid, yang sudah terjadi, yang bisa dilihat, dan bisa dirasakan hasilnya. Bagaimana bukti adalah suatu pengharapan. Yang namanya pengharapan masih bersifat abstrak, masih berada di depan secara urutan waktu, yang kita belum tahu apakah bisa menjadi kenyataan atau tidak. Bagaimana pengharapan dijadikan bukti. Dan lebih jauh lagi, iman adalah substansi dari bukti-bukti yang tidak kita lihat. Padahal salah satu cara pembuktian adalah memperlihatkan supaya bisa dibuktikan. Maka ketika seseorang memiliki iman, cara pandangnya jadi berbeda. Hal-hal yang masih dalam bentuk pengharapan sudah menjadi suatu kekuatan yang luar biasa, di mana pengharapan itu sudah menjadi bukti. Dengan iman, hal-hal yang tidak terlihat menjadi nyata seperti bukti-bukti yang nyata. Iman menjadi sumber tenaga, kekuatan yang luar biasa di dalam cara seseorang menjalani hidup. Khusus untuk kali ini, bagian dari Ibrani 11 yang akan saya bahas adalah ayat 8 sampai ayat 22. Oleh iman, Ibrahim menurut ketika ia dipanggil untuk pergi. Oleh iman, Yusuf ketika di dalam proses kematiannya berbicara tentang keluarnya bangsa Israel. Dimulai dengan Ibrahim, ditutup dengan
Yosef atau Yusuf. Dan apa yang terjadi? Penulis buku Ibrani di bagian ini, ayat 8 sampai 22, sedang mengambil bagian dari buku Kejadian yang menceritakan para leluhur bangsa Israel. Yaitu bagian dari buku Kejadian yang dimulai dari pasal 12 ayat 1, ditutup di pasal 50 ayat 26. Itulah ayat terakhir dari buku Kejadian. Dimulai dengan, maka Tuhan berfirman kepada Abram, pergi dari negerimu. Dan ayat 4, maka Abram pergi sebagaimana yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Kejadian 50 ayat 24, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, aku akan atau dalam proses akan mati. Ayat 26, demikianlah Yusuf mati. Dimulai dengan perginya Ibrahim, ditutup dengan kematian Yusuf. Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf. Nanti kalau kita baca Ibrani 11 mulai ayat 8 sampai 22. Dari begitu banyak materi di buku Kejadian, penulis surat Ibrani harus memilih dari cerita Ibrahim, topik apa yang mau dipetik. Cerita Ishak, cerita Yakub, cerita Yusuf. Jadi dia itu selektif. Dan pertanyaannya, apa agenda yang menjadi pedoman dia di dalam memilih topik yang dia ambil dan topik yang tidak dia ambil? Orang bisa memahami Ibrani 11 ayat 8 sampai 22 hanya kalau mereka akrab dengan buku Kejadian. Maka sekarang kita mulai baca Ibrani 11 ayat 8. Oleh iman, Ibrahim menurut ketika ia dipanggil keluar untuk pergi ke suatu negeri yang mana akan dia terima sebagai suatu warisan. Dan dia pergi, tidak tahu ke arah mana ia harus pergi. Ingat tadi, iman substansi sebagai bukti dari sesuatu yang tidak dilihat. Negeri perjanjian yang akan diberikan kepadanya sebagai tanah warisan, tidak tahu di mana. Belum lihat, baru janji. Tetapi dia pergi seolah-olah itu sudah menjadi satu bukti yang pasti dan nyata. Uniknya, ketika akhirnya dia sampai di negeri yang dijanjikan itu, tinggal di sana dengan iman yang sama. Ia tinggal di negeri perjanjian seolah-olah itu adalah negeri asing. Selalu tinggal di tenda bersama Ishak dan Yakub yang menjadi pewaris bersama-sama dengan dia janji yang sama. Karena ia menantikan kota yang fondasinya, pembangun dari fondasi itu, pembuat dari fondasi itu adalah Tuhan. Kalau kita ikuti logika Ibrani 11, Ibrahim dipanggil Tuhan untuk pergi dari Ur Kasdim, dijanjikan satu negeri. Maka selama dalam perjalanan, negeri itulah yang menjadi kompas, arah
segala gerakan hidupnya. Kalau orang normal, begitu sampai di negeri itu, menerima apa yang dijanjikan, selesai. Tetapi apa yang terjadi kepada Ibrahim, begitu dia tiba di negeri perjanjian, hidup di negeri perjanjian, dia hidup sebagai orang asing di negerinya sendiri. Dicerminkan dalam bentuk tinggal di tenda. Karena sekarang tiba-tiba pikirannya berubah dari negeri yang dijanjikan Tuhan kepada kota yang akan dibangun oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan akan membuat kota bagi Ibrahim. Tapi sekarang Ibrahim mengharapkan, iman adalah substansi dari apa yang diharapkan. Poinnya adalah dia berubah dari memperhatikan berkat Tuhan kepada Tuhan dari berkat itu. Begitu berkat itu diterima menjadi miliknya, negeri itu dia terima menjadi miliknya, perhatiannya bukan kepada berkat itu, tetapi kepada Tuhan yang memberikan berkat itu. Dan dia rindu untuk tinggal bersama Tuhan. Dia hidup di negeri perjanjian, tapi dia rindu untuk tinggal bersama Tuhan. Suatu kota yang dasarnya, pembangunnya, pembuatnya adalah Tuhan. Dan ini jadi penting kalau kita perhatikan Ibrani 11 ayat 9 dan 10. Kenapa dia tinggal di tenda? Karena dia merindukan suatu kota. Dia bisa tinggal di kota. Bahkan Ur Kasdim itu adalah suatu urban, satu kota. Dan dari orang kota, dia hidup di tenda sebagai pengembara, sebagai orang asing. Karena sekarang dia merindukan kota yang pembangunnya adalah Tuhan, pembuatnya adalah Tuhan. Mudah-mudahan saudara bisa menangkap pentingnya korelasi antara tenda dan kota. Kalau di California sini yang tinggal di tenda-tenda adalah homeless. Kita yang settle tinggal di rumah-rumah, bangunan-bangunan permanen. Maka sekarang bayangkan Ibrahim tinggal di tenda karena dia merindukan satu tempat yang developernya, pembangunnya adalah Tuhan. Dan tema tenda kota ini jadi lebih menarik. Dan nanti kita akan kembali ke sana. Tapi sebelum diteruskan, ceritanya belok. Dari iman Ibrahim, kita diarahkan kepada iman Sarah. By faith Sarah. Oleh karena iman Sarah. Selama ini kita selalu bicara tentang iman Ibrahim, tapi sangat jarang kita ingat iman Sarah. Bahkan Ibrahim disebut bapa orang percaya. Kita lupa siapa ibu orang percaya. Oleh iman Sarah, dirinya sendiri juga menerima kekuatan untuk mengandung benih. Ia melahirkan seorang anak di usianya yang sudah sangat lanjut. Karena dia berpikir bahwa dia yang berjanji adalah setia terhadap janji itu. Kembali, iman sebagai substansi.
mengharap ingin punya anak, baik dalam bentuk pengharapan, tetapi kondisi tubuh sudah tidak memungkinkan. Tetapi di dalam iman, pengharapan itu menjadi bukti bahwa dia bisa melahirkan seorang anak di usia yang sudah tidak mungkin. Dan secara cerdas, Ibrani 11 ayat 11, minimal dalam Alkitab New King James Version, yang mencoba setia kepada manuskrip Alkitab dalam bahasa Ibrani. Oleh iman, Sarah, dirinya sendiri, by faith Sarah, herself. Kenapa harus dimasukkan kata herself, dirinya sendiri? Karena pada waktu dia belum punya iman, dia coba punya anak melalui the other, melalui orang lain, yaitu melalui Hagar. Dan Tuhan berkeras, kamu akan punya anak melalui dirimu. Kondisi saya tidak mungkin. Disinilah iman diperlukan. Lebih jauh lagi, sementara Sarah punya iman, di ayat ini, Tuhan faithful. Tuhan itu setia. Jadi, kita seringkali bicara tentang keselamatan oleh iman, keselamatan oleh iman. Kita kira kita diselamatkan oleh iman. Iman kita tidak ada artinya kalau Tuhan tidak faithful, kalau Tuhan tidak setia. Kita diselamatkan oleh Tuhan dengan cara beriman kepada Tuhan. Dan syaratnya Tuhan itu setia terhadap janjinya. Maka inilah logika yang dibangun di dalam Ibrani 11 ayat 11. Sangat mudah dihafal. 11:11. Hubungan antara iman seseorang dan kesetiaan Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya jauh lebih enak. While Sarah is being faithful, ketika Sarah penuh iman, God is faithful. Tuhan itu setia. Maka iman Sarah, kesetiaan Tuhan bertemu, terjadilah keajaiban. Maka sekarang kita mulai meraba agenda teologi yang hendak ditampilkan oleh penulis surat Ibrani. Ayat 8. Oleh iman, Ibrahim menurut, pergi ke satu tempat. Ayat 11. Oleh iman, Sarah, dirinya sendiri, menerima kekuatan untuk mengandung, untuk melahirkan. Maka ada tema tempat, negeri perjanjian, dan keturunan. Apa yang terjadi di sini? Tempat dan keturunan itu saling melengkapi satu sama lain. Untuk apa punya tempat kalau tidak punya anak yang akan mewarisi tempat itu kalau saya mati? Untuk apa? Bagaimana dengan anak saya kalau saya tidak menyediakan tempat baginya? Maka negeri perjanjian tidak ada artinya tanpa Ibrahim dan Sarah punya keturunan. Tetapi keturunan Ibrahim dan Sarah akan menjadi orang-orang yang hilang di negeri-negeri asing kalau mereka tidak punya satu negeri yang jadi negeri mereka. Dan tema inilah tempat dan keturunan yang menjadi benang merah, benang emas yang disulam di dalam cerita Ibrahim, Sarah, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Lalu ayat 13 dikatakan, setelah bicara tentang Ibrahim dan Sarah,
Mereka semua, termasuk Ishak dan Yakub yang menjadi pewaris janji itu, meninggal di dalam iman. Ini adalah salah satu kalimat yang paling indah dan mengharukan di Alkitab. Mereka semua mati di dalam iman. Jangan mati konyol. Kenapa mati dalam iman? Tidak menerima janji-janji itu. Nah, iman adalah substansi dari bukti yang tidak dilihat. Janjinya tidak diterima, tetapi mereka mati sebagai orang beriman, bukan sebagai orang yang kecewa. Melihat janji-janji itu dari jauh, were assured of them. Selalu dijanjikan bahwa itu merupakan kepastian, tetapi tidak pernah menjadi kenyataan. Embrace them. Mencoba merangkulnya, tapi itu masih di masa depan. Dan di dalam dinamika antara janji yang belum digenapi dengan iman, mereka mengaku bahwa mereka hanya orang asing, pengembara di bumi ini. Ketika seseorang mengenal Tuhan, tiba-tiba perkara-perkara bumi menjadi tidak penting. Lalu, kenapa tidak jadi penting? Tidak menerima janji-janji itu. Karena Ibrahim menunggu untuk satu kota yang fondasinya dibangun oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan. Dan di penutupan cerita Ibrahim dikatakan, mereka merindukan sesuatu yang lebih baik, yaitu suatu negeri surgawi. Itulah sebabnya Tuhan tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia mempersiapkan suatu kota bagi mereka. Tuhan tidak pernah menjanjikan kota kepada Ibrahim. Ketika Ibrahim dipanggil, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ketika Ibrahim tiba di negeri itu, Tuhan mengatakan, negeri ini aku janjikan akan menjadi milik keturunanmu. Tuhan bicara negeri. Ibrahim di negeri itu tinggal di dalam tenda. Karena dia, kalau harus tinggal di kota, pembangunnya harus Tuhan. Maka sekarang Ibrahim yang merindukan kota, Tuhan menjawab kerinduannya dengan Tuhan menyediakan kota baginya. Kenapa tema kota jadi penting di dalam hubungan Ibrahim dengan Tuhan? Kita harus lihat latar belakangnya di buku Kejadian. Dan yang menarik, karena Ibrahim menunggu-nunggu kota, dikatakan Tuhan tidak malu disebut Allah mereka. Berdasarkan Ibrani 11 ayat 16, saya sering bergurau kepada diri sendiri. Masalahnya gurauan ini didengar orang. Kalimat Tuhan tidak malu disebut Allah mereka. Karena ada orang yang bawa-bawa nama Tuhan, berjuang demi Tuhan, menyerang orang lain di dalam nama Tuhan. Tidak pernah tanya, apakah Tuhan malu namanya dibawa-bawa sebagai pembungkus paket agenda ambisi pribadi.
Betul nama Tuhan yang dibawa, tetapi sebetulnya agendanya agenda siapa? Ambisinya ambisi siapa? Jangan sampai ayatnya terbalik. Tuhan malu bahwa dia disebut Allah mereka. Karena cara hidup, cara bergerak, cara bekerjanya tidak mencerminkan Tuhan walaupun nama Tuhan yang dibawa. Maka sekarang apa hubungannya Tuhan tidak malu dengan kota yang dirindukan oleh Ibrahim ini? Ketika kata kota muncul pertama kali di buku Kejadian, selalu hubungannya dengan orang-orang yang melawan Tuhan. Hubungannya dengan orang-orang yang tidak menurut Tuhan. Dimulai dengan Kejadian 4 ayat 17. Kain menghampiri istrinya. Ia mengandung dan melahirkan Henokh. Jangan bingung antara Henokh yang diangkat ke sorga dengan Henokh anak Kain. Ini dua orang yang sangat berbeda. Kain membangun sebuah kota. Dan kota itu dinamai seperti nama anaknya, Henokh. Sekarang tiba-tiba kita sudah mulai rasa thematic connection di dalam Alkitab. Kain yang tidak mendengarkan Tuhan. Tuhan berusaha berbicara kepadanya, tapi dia tidak respon. Dan karena dia menjauh dari Tuhan, dia membunuh saudaranya Habel. Dia membangun kota, dan kota itu dinamai Henokh. Keturunan ketujuh dari Adam, namanya Henokh, berjalan bersama Tuhan, dan dia diangkat untuk hidup bersama Tuhan di sorga. Jadi yang satu membangun kota di bumi, di dalam ketidakpenurutan kepada Tuhan. Yang satu bergaul karib dengan Tuhan, dan tinggal bersama Tuhan. The heavenly city, kota sorgawi. Berikutnya, ketika konsep kota muncul, Kejadian 11. Mari kita membangun bagi kita sebuah kota. Cerita Menara Babel. Kota yang dibangun di atas filsafat tidak percaya janji Tuhan bahwa tidak akan ada lagi banjir yang akan memusnahkan bumi ini. Ketika kota muncul lagi di buku Kejadian di pasal 18, ketika Tuhan turun hendak menghukum Sodom dan Gomora, dan di dalam tawar-menawar antara Tuhan dengan Ibrahim, mungkin ada 50 orang benar di dalam kota. Apakah engkau akan menghancurkan kota itu dan tidak menghiraukan 50 orang benar di dalamnya? Yang mana Tuhan jawab, kalau sampai ada 50 orang benar di kota itu tidak akan saya binasakan. Jadi di buku Kejadian, kota itu kaitannya dengan Kain, dengan Babel, dengan Sodom. Semuanya itu menjauh dari Tuhan, melawan dari Tuhan. Maka sekarang ketika Ibrahim sengaja tinggal di tenda, tidak mau mendirikan kota seperti Kain, tidak mau tinggal di dalam kota, karena dia melawan arus semangat dari Kain, Babel, dan Sodom. Dia ingin hidup bersama Tuhan. Dan kalaupun dia harus tinggal di dalam kota, kota itu haruslah kota yang dibangun Tuhan. Dan karena imannya ini, Tuhan tidak malu disebut Allah mereka. Nah, kembali tentang hubungan antara keturunan dan tempat tinggal.
Apa untungnya punya kota, punya negeri, kalau tidak punya keturunan? Negeri itu akan kosong setelah mereka mati. Tetapi apa yang terjadi dan bagaimana hidup keturunannya kalau tidak punya negeri? Dan ini adalah dua dinamika yang saling berkait satu sama lain yang digunakan oleh penulis surat Ibrani pasal 11. Setelah bicara tentang kota yang dibangun oleh Tuhan, Ibrani 11 ayat 17. Oleh iman, Ibrahim ketika ia diuji, mempersembahkan Ishak. Siapa Ishak? Dia yang menerima pewaris janji-janji itu. Dia yang merupakan anak tunggalnya. Di sini anak tunggal artinya anak tunggal antara Ibrahim dan Sarah. Jadi kepada Ibrahim dijanjikan negeri perjanjian. Dia tidak punya anak. Dia berpikir bagaimana negeri itu kelangsungannya kalau tidak punya keturunan. Sekarang dia diberi keturunan, dia diberi anak. Dan anak yang akan mewarisi negeri itu diminta Tuhan untuk dipersembahkan. Maka sekarang kita dapati satu tema yang penting sehubungan dengan iman. Dari satu segi, kelahiran Ishak adalah berkat. Tapi Ishak yang sama, di sisi lain adalah ujian dan sumber kesusahan. Kalau saja Ibrahim dan Sarah tidak punya anak, maka Ibrahim tidak akan pernah diuji untuk mempersembahkan anaknya. Tapi karena sekarang mereka diberkati Tuhan dengan anak, maka anak ini menjadi ujian. Ujian yang menghancurkan hati. Karena Tuhan meminta anak ini dipersembahkan. Di sini kita seringkali hilang, tidak mengerti, lupa bahwa seringkali berkat Tuhan itu juga adalah ujian Tuhan. Kita mau lihat berkat sebagai berkat sepenuhnya, kita mau melihat ujian sebagai ujian sepenuhnya. Seringkali Tuhan menguji kita melalui berkat-berkat yang dilimpahkannya kepada kita. Untuk bisa menerima berkat, mereka perlu iman. Untuk bisa survive ujian iman tentang berkat ini, mereka perlu iman. Maka sekarang, by faith, by faith, by faith. Dengan iman yang sama, Ibrahim harus menjalani ujian itu. Seringkali iman kita sangat kuat ketika kita minta berkat. Tetapi iman kita tidak dipakai ketika kita menikmati berkat. Dan berkat itu menjadi sumber kesusahan. Lalu, sekarang pindah ceritanya kepada Ishak. Oleh iman, Ishak memberkati Yakub dan Esau sehubungan dengan masa depan, concerning things to come, sehubungan dengan hal-hal yang akan datang. Kalau orang baca Ibrani 11 ayat 20 dan tidak cermat, ayat ini hilang begitu saja. Pertama, Ishak memberkati tentang hari depan. Dan bagaimana proses pemberkatan itu? Lihat susunannya. Memberkati Yakub dan Esau. Yang mana kalau orang sensitif baca Alkitab, ini terbalik. Karena Esau adalah anak sulung,
Yakub anak bungsu. Kejadian 25. Ada anak kembar di dalam kandungannya. Ketika yang pertama keluar, mereka memanggil namanya Esau. Setelah itu saudaranya keluar dan namanya Yakub. Maka tiba-tiba, kenapa ketika diberkati, Yakub yang diberkati duluan dan Esau yang diberkati duluan? Dan bagi orang yang akrab dengan buku Kejadian, kuncinya adalah hubungan pribadi antara kedua anak kembar ini dengan Tuhan. Esau terhadap Tuhan, Yakub terhadap Tuhan. Satu. Dan Yakub lebih dekat kepada Tuhan. Satu poin. Mundur lagi. Di sisi lain, Yakub begitu rindu akan berkat, sampai dia bersama ibunya melakukan apa saja kalau perlu menipu untuk bisa dapat berkat. Nah, bagaimana Ishak melihat masa depan keturunannya melalui kelakuan dua anak ini? Yang satu tidak berminat Tuhan, yang satu bertuhan tapi penipu. Concerning things to come, maka Ishak hanya melihat masa depan dengan mata iman. Kedua anak ini dengan segala cacat tabiat mereka, dengan segala kelemahan tabiat mereka, dengan iman Ishak melihat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dan bagi mereka yang akrab dengan buku Kejadian, doa Ishak itu, imannya terhadap masa depan anak-anaknya terjawab. Esau dan Yakub berdamai, hidup berdampingan, tidak berebutan harta. Esau yang anak sulung mengalah, pindah ke negeri lain supaya adiknya bisa menjadi pewaris negeri perjanjian. Kenapa? Karena Ishak ayah mereka melihat masa depan dengan mata iman. Iman adalah substansi dari pengharapan-pengharapan kita. Iman adalah bukti dari hal-hal yang tidak kita lihat. Kenapa itu bisa jadi? Faktor Tuhannya. Lalu, ketika ceritanya datang kepada Yakub di ayat 21, dengan iman Yakub, ketika dia dalam keadaan mau mati, memberkati masing-masing anak Yusuf. Nah, bagi orang yang akrab dengan buku Kejadian, ayat ini unik. Kenapa? Karena anak sulung Yakub itu Ruben. Kenapa sekarang yang diberkati Yusuf? Kembali, Ruben sebagai anak sulung, hidupnya, responnya kepada Tuhan tidak seperti yang diharapkan. Maka Yusuf, apa hubungan Ruben dengan Yusuf? Dua-dua anak sulung. Yang satu anak sulung Lea, yang satu anak sulung Rahel. Maka sekarang, ketika anak sulung dari Lea gagal, Yakub berpaling kepada anak sulung dari Rahel, yaitu Yusuf. Tapi ceritanya tidak sesederhana itu. Anak sulung yang dilihat Yakub ini sempat hilang dan dianggap mati. Bahwa di ayat ini, oleh iman Yakub ketika ia hampir mati, memberkati anak-anak Yusuf, itu mujizat. Karena sempat belasan tahun lamanya, nama Yusuf sudah tidak disebut lagi karena sudah dianggap mati.
Yang mana tiba-tiba anak yang dianggap mati ini justru menjadi juru selamat mereka. Jadi yang namanya masa depan itu tidak pernah mulus dan aman. Ishak, pewaris janji, Tuhan minta dipersembahkan. Terus kalau dia mati, bagaimana masa depan? Esau dan Yakub sudah kita bahas tadi. Ruben dan Yusuf. Lalu Yusufnya dijual, hilang. Yang namanya masa depan itu selalu terancam. Tetapi dengan mata iman, bukti dari apa yang tidak dilihat bahwa ada Tuhan, membuat mereka sanggup menjalani masa depan. Lalu dari cerita Yusuf punya anak Manasye dan Efraim. Manasye anak sulung, Efraim anak bungsu. Yang diberkati dengan tangan kanan adalah Efraim. Yang namanya masa depan itu tidak bisa kita atur. Serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Lalu sekarang ada bagian dari cerita Yakub di Ibrani 11 yang menarik. Di Ibrani 11 dikatakan oleh iman Yakub, ketika ia mati, dalam proses mau mati. Karena kata sekarat itu kurang merdu ya, dying, dalam proses mau mati. Kalau sekarat kayak orang menderita sekali. Memberkati masing-masing anak Yusuf. Setelah itu, dia menyembah, bersandar pada ujung tongkatnya. Yang mana kalau kita baca di buku Kejadian 47 ayat 31. Di bagian akhir ayat itu dikatakan, maka Israel sujud menyembah, bersandar pada ujung tempat tidurnya, kepala tempat tidurnya. Bagaimana dari kepala tempat tidur, ujung tempat tidur bisa menjadi kepala tongkat atau ujung tongkat? Nah, Kejadian 47 merupakan hal yang alamiah atau natural. Seseorang dalam keadaan mau mati, lemah, maka ketika ia hendak bangkit menyembah Tuhan untuk terakhir kali, dia hanya bisa bersandar pada ujung tempat tidurnya. Kalau begitu, kenapa penulis buku Ibrani mengatakan dia bersandar pada ujung tongkatnya? Tadi, ayat yang kita baca adalah Alkitab bahasa Inggris normal, New King James Version. Tetapi, Alkitab bahasa Ibrani ketika pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Greka yang disebut Septuagint. Jadi kalau Anda lihat, L itu 50, X itu 10, X itu 10, jadi LXX 70, itulah Septuagint. I-nya itu English version. Ayatnya mengatakan, Kejadian 47 ayat 31, and Israel did reverence, maka Israel menyembah, leaning, bersandar, on the top of his staff. Maka sekarang kita lihat, ternyata Ibrani 11 itu menggunakan Alkitab Septuagint, bukan menggunakan Alkitab bahasa Ibrani. Dan kalau kita bandingkan Kejadian 47
ayat 31. Versi Ibrani dengan versi Septuagint, di sini berubahnya. Di bahasa Ibrani dikatakan bersandar pada tempat tidurnya. Penterjemah Alkitab ke dalam Septuagint mengganti kata tempat tidur menjadi tongkat. Lalu sekarang kenapa penulis surat Ibrani memilih menggunakan versi Septuagint daripada versi Ibrani, yang mana versi Ibrani itu lebih dahulu dari versi Septuagint? Versi Septuagint adalah terjemahan. Jawabannya, oleh karena kata tongkat mempunyai arti yang sangat dalam hidup Yakub. Di Kejadian 32 ayat 9 dan 10. Ketika Yakub mau pulang dari Mesopotamia, dari rumah mertuanya Laban, hendak kembali kepada ayahnya Ishak. Dan bagi orang yang akrab dengan buku Kejadian, meninggalkan Laban, dia punya banyak persoalan dengan Laban. Menuju Ishak, Esau menunggu di sana. Keluar dari Laban, ditunggu Esau. Menghindar dari Esau, akan habis di tangan Laban. Sama-sama susah. Maka dia berdoa, "Oh Allah dari leluhurku Ibrahim, Allah dari bapakku Ishak, aku tidak layak untuk menerima sedikit saja kemurahan dan segala kebenaran yang telah kau tunjukkan kepada hambamu ini. Waktu aku menyeberang sungai Yordan, lari dari Esau, aku hanya ditemani sebatang tongkat, sendirian dan tongkat. Dan sekarang aku pulang, sudah menjadi keluarga, sudah menjadi orang yang berkecukupan sampai bisa dipelah menjadi 2 pasukan. Maka tongkat itu adalah saksi kebaikan, kemurahan, kasih sayang, perlindungan dan berkat Tuhan kepada Yakub. Maka sekarang penulis surat Ibrani ketika bicara tentang iman, Yakub yang dalam keadaan mau mati, sedangkan dia masih hidup saja, anak-anaknya tidak cocok satu sama lain. Dulunya Yusuf lemah, saudara-saudaranya yang kuat. Sekarang berbalik, Yusuf yang kuat, saudara-saudaranya yang lemah. Apa yang akan terjadi dengan masa depan kalau dia mati? Dengan iman, Yakub bersandar pada tongkatnya. Sebagaimana dia tidak berdaya melihat masa depan, hanya tongkat temannya, tetapi ada Tuhan yang memberkati dia, dan dia diberkati begitu limpah. Maka sekarang dia memandang masa depan, meninggalkan anak-anaknya hanya dengan cara menyembah Tuhan, memegang tongkat, mengingat bahwa masa depan anak-anaknya ada di tangan Tuhan. Dan sekarang kita datang ke ayat 22. Oleh iman Yusuf ketika hampir mati, dalam keadaan mau mati, berbicara tentang perginya bangsa Israel. Bahasa Inggrisnya the departure of the children of Israel. Di dalam Septuagint, kata departure, pergi, itu Exodus. Dari situlah buku Keluaran diberi judul The Book of Exodus, dari kata Greka Exodus. Maka Yusuf berbicara tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir sebelum kematiannya, Exodus. Apa yang hebat?
Ini hebat. Karena kalau sampai Yusuf berbicara tentang keluar dari Mesir, kalau ada orang yang melihat Mesir sebagai negeri yang paling dicintai, sudah Yusuf. Mesir adalah cerminan sukses hidupnya. Datang sebagai budak, mati sebagai perdana menteri. Datang bukan sebagai siapa-siapa, hidup sebagai pejabat tinggi. Maka, kalau ada orang yang membicara tentang Mesir setiap hari, diulang-ulang, sudah Yusuflah orangnya. Yang anehnya, orang yang sangat sukses di Mesir, yang dia lihat adalah negeri perjanjian. Kenangan, ribut dengan saudara-saudaranya, dijual oleh saudara-saudaranya. Justru negeri yang merupakan kenangan pahit itu yang dilihat. Kenapa? Karena Yusuf punya iman. Dan ketika dia melihat Mesir sebagai negeri asing, walaupun dia menghabiskan hidupnya sejak remaja sampai mati di Mesir, menunjuk bahwa dia bersama-sama dengan Ibrahim, Ishak, dan Yakub adalah pewaris janji itu. Mengaku bahwa mereka adalah orang asing di negeri ini. Seringkali kita terlalu menikmati berkat Tuhan di bumi sampai lupa bahwa ini adalah negeri asing. Kita kira sudah inilah sorga. Hanya iman Yusuf yang melihat bahwa di balik segala sukses hidup, Tuhan jauh lebih penting. Kembali, ketika Yusuf bicara tentang perginya orang Israel dari Mesir, ini adalah dilema yang unik. Dari satu segi, ketika Yusuf masih hidup, orang Israel belum dijadikan budak. Kalau saja tidak ada Yusuf, mereka tidak akan pernah ke Mesir, mereka tidak akan pernah jadi budak. Satu poin. Tapi di sisi lain, kalau tidak ada Yusuf, yang namanya bangsa Israel itu tidak akan pernah ada, karena ketika kelaparan menyerang Kanaan, tidak ada makanan, mereka mati semua. Hanya Yusuf hidup sendirian di Mesir, Yusuf mati, Israel tidak ada. Maka yang membuat Israel itu ada, hidup, dan eksis adalah Yusuf. Tapi di sisi lain, faktor Yusuf yang membuat mereka turun ke Mesir berakibat mereka jadi budak di Mesir untuk ratusan tahun lamanya. Dari satu segi mereka lolos dari kematian, dari satu sisi mereka harus menjalani perbudakan. Yang namanya hidup itu begitu. Pindah dari satu kesusahan ke kesusahan yang lain. Pindah dari satu berkat ke berkat yang lain. Bagaimana kita bisa menjalaninya? By faith, Joseph, dengan iman. Ketika ia dalam keadaan mau mati, Yusuf bicara tentang dua hal yang berbeda, tetapi satu tema. Yang pertama, dia bicara tentang perginya orang Israel dari Mesir. Yang kedua, dia bicara tentang tulang-tulangnya. Ketika Yakub mati di Mesir, Yusuf bersama saudara-saudaranya membawa dia pulang ke Kanaan dan menguburkan dia di Kanaan. Maka adalah satu hal yang mudah bagi Yusuf. Ketika dia mati, dia minta kepada anak-anaknya untuk dikubur di Kanaan seperti yang dia lakukan kepada bapaknya. Tetapi dia memilih untuk di bumi karena dia orang Mesir. Pesannya,
Penguburan saya nanti, bukan sekarang. Nanti, waktu kamu semua keluar dari Mesir. Menunjukkan Yusuf itu cerdas. Kalau dia dikubur di Kanaan, keturunan Israel tinggal di Mesir, mereka akan jadi orang Mesir, dan negeri perjanjian tidak akan pernah dihuni karena sudah keasikan tinggal di Mesir. Dia tinggalkan tulang sebagai pengingat setiap hari. Kamu orang asing di negeri ini. Tempat kamu ada di negeri perjanjian. Di sisi lain, ketika dia bicara tentang pulang keluar dari Mesir, itu adalah penghiburan bagi keturunannya. Ketika mereka mengalami masa perbudakan yang begitu berat dan begitu panjang, ini tidak akan selamanya, karena leluhur kita yang membawa kita ke sini, Yusuf, berbicara melalui iman bahwa kita akan keluar dari sini. Iman adalah substansi dari apa yang kita harapkan, bukti dari yang tidak kita lihat. Banyak di antara kita sekarang sedang bergumul oleh karena berbagai sebab. Penyakit, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masa depan dunia. Banyak orang hebat, dunia mereka pikirkan. Padahal rumah tangga sendiri tidak diatur, tapi dunia mereka pikirkan. Di tengah-tengah berbagai tantangan hidup, campuran antara berkat dan persoalan, berkat dan penderitaan. Di dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 22, cerita Ibrahim, Sarah, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Iman menyanggupkan kita menjalani hidup yang berliku-liku ini. Kiranya iman mereka menjadi inspirasi bagi kita. Demikianlah saudara-saudaraku, ibadah kita pada hari Sabat ini. Kiranya jadi berkat bagi kita semua, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Stay safe, stay healthy.
thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. Great is thy faithfulness.